Ya, kadang itu bukan mata yang buta tapi hati yang buta. Itu kenapa kita tidak melihat apa yang bagus dan apa yang tidak. Jadi kalau orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak bagus untuk agama kita atau tidak untuk Nabi Muhammad, jadi bagaimana kita bisa bela? Bagaimana kita bisa lindungi kalau kita tidak tahu perjalanannya? Oke saudara-saudariku, jangan lupa subscribe, like, and share supaya lebih banyak yang bisa mendengar pelajaran kita ini dan menjadi bermanfaat untuk semuanya. Jadi di situ ada kisahnya semua. Jadi kalau ada itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tahu kisah Nabi Muhammad, kita lebih cepat memahami kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu lagi supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan worship, bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian mencintai Allah, jadi ikutin saya. Ya, ikutin aku atau ikutin saya. Mohon maaf kalau ada salah yang kata-kata. Jadi itu yang dibilang. Kalau kita sebenarnya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus ikutin Nabi Muhammad, perilakunya begitu. Karena udah dikatakan sama Allah, saya mengirimkan satu contoh, ya, satu orang yang memberikan contoh bagaimana menjadi orang yang beriman. Jadi apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala bahagia itu yang keimanan, kekuatan iman kita ya kepadanya. Jadi itu yang dibilang. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat, lebih cepat kita bisa memperbaiki diri kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, bisa mengembangkan identitas kita sebagai muslim atau muslimah. Jadi bagaimana bisa menjadi mengembang identitas? Karena kalau kita tahu, sama dengan apa yang saya katakan tadi, kalau kita tahu bagaimana Nabi Muhammad menghadapi situasi, bagaimana Nabi Muhammad menerima ujian, bagaimana dia memberikan solusi dengan hal-hal yang datang dalam hidupnya, itu yang kita harus, itu yang contoh kita. Jadi nanti kalau kita juga masuk di situasi sama dengan yang datang sama Nabi Muhammad SAW, jadi kita juga tahu, oh ternyata harusnya begini reaksiku, oh ternyata harusnya saya begini untuk orang-orang di sekitarku, begitu. Saya harus tidak memasuki kemarahan dalam hatiku. Memang tapi itu susah banget ya, susah banget. Kita kan hanya manusia. Memang Nabi Muhammad of course terpilih sebagai nabi kita. Dia memang contoh sekali, dia yang benar-benar contoh sebagai orang yang beriman. Kita hanya manusia, kita semua ada masalahnya, tapi bisa saja kalau kita belajar, insya Allah mungkin bisa, bahkan pelan-pelan mungkin bisa ya, sebagai satu hal yang kita mau lakukan, kita harus pelajari. Jadi pelan-pelan nanti bisa. Nah, kita sama juga dengan cara begini. Jadi kita harus lindungi identitas kita sebagai muslim atau muslimah. Karena itu yang saya bilangkan tadi, kalau kita mau lindungi satu pohon, kita harus lindungi akarnya. Dan akar kita ini adalah ya yang hal-hal yang ditinggalkan, ya, sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang harus kita pelajari. Sunnah dan surah itu harus kita pelajari. Jadi itu penting. Jadi harusnya balance-nya supaya kita menjadi, insya Allah, benar-benar menjadi orang yang beriman. Dan sekali lagi, sekarang itu dengan zaman ini banyak yang bilang, kita bilang identity crisis, ya, krisis dengan identitas. Bukan hanya sebagai muslimah, tapi sebenarnya bahkan di pemuda dan sekarang itu sudah menjadi
identity crisis ya, krisis dalam identitas. Karena contoh, sekarang itu pemuda sekarang lebih suka nonton drakor begitu ya, lebih suka baca novel love story tentang cinta begitu. Sekarang itu lebih fokus dengan dunia ya, modernisasi dunia ini. Bagaimana kalau kita ajarin mereka itu, bagaimana kalau mereka suka love story, coba pelajari love story Nabi Muhammad dengan istri-istrinya begitu ya. Oke, kalau mungkin mau drakor begitu, drama, action like that, bisa juga ada di situ juga kisah-kisah Nabi Muhammad di perang Badar, atau bagaimana dia anukan semua perjalanannya sama sahabat-sahabatnya yang mengikuti dia. Di situ sebenarnya lebih bagus ya kisah-kisah Nabi Muhammad daripada drakor atau yang kita nonton. Jadi daripada kita mengidolah Korea ya begitu, kenapa kita tidak mengidolah Nabi Muhammad dan sahabatnya, mengidola Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Hadijah. Insya Allah bisa kita menjadi mengikuti perjalanan mereka gitu. Karena masya Allah banget, kalau kita kan selalu, kalau kita nonton, saya juga suka nonton juga Chinese drama begitu ya. Tapi kadang saya bilang kalau saya bandingkan kisah, for example like of course, dan saya kan Hadijah, jadi saya harus tahu kisahnya Siti Hadijah. Jadi kalau saya bandingkan drama di Chinese drama begitu dengan kisah Siti Hadijah, masya Allah, lebih membuat saya nangis kisah Siti Hadijah daripada yang kisah di Chinese drama begitu. Jadi kenapa kita tidak mengidolah yang lebih bermanfaat untuk kita gitu. Oke ya, itu kan suggestion aja ya. Tapi sebenarnya untuk anak-anak sekarang, untuk pemuda, coba kita pelajari, coba aja begitu ya, coba aja gitu. Karena kadang kita ini mengikuti apa yang disukai sama orang-orang, yang kebanyakan orang begitu. Tapi jangan membuat ikut-ikutan saja ya. Harus kita membuat keputusan kita sendiri, harus kita jalan ya, bisa jalan sendiri. Harus kita memiliki kepikiran sendiri begitu. Jangan hanya ikut-ikutan. Cari, lihat, karena kadang banyak yang kita tidak melihat karena hati kita sudah buta ya. Kadang itu bukan mata yang buta tapi hati yang buta. Itu kenapa kita tidak melihat apa yang bagus dan apa yang tidak. Saya pun banyak juga yang membuat saya bingung memikirkan apa yang benar, apa yang tidak begitu. Kadang saya merasa salah begitu ya, melakukan yang salah, tapi kadang juga saya menyadari ini jalan Allah begitu. Jadi kita itu tidak bisa menghukum, tidak bisa menilai satu orang. Kita tidak bisa bandingkan hidup kita hidup kita dari orang lain begitu ya. Karena kita semua ada perjalanan yang lain. Begitu. Like for example, contoh yang terbaik untuk saya ya, yang Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita, Nabi Musa sudah pintar ya, nabi yang pintar, bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia itu dites, diuji dia di situ. Dia kenal, dia tuh dicari Nabi Khidir, dan di situ dia melihat kenapa Nabi Khidir merusak kapal, kenapa Nabi Khidir membunuh anak begitu. Jadi kalau di mata manusia ya biasa itu salah, ya kan, itu salah. Tapi itu semua ada alasannya. Itu kenapa dia bilang, kan kamu tidak bisa sabar bersamaku. Dia bilang sama Nabi Musa, karena dia tidak mengerti. Ternyata itu jalan Allah, itu ada alasannya. Jadi semua yang itu, kenapa kan semua yang terjadi dalam hidup kita ini, kita kalau bisa ya kita harus jalani saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ada hikmahnya. Itu saja. Tapi memang cepat kalau kita katakan, tapi susah kalau kita lakukan ya begitu. Tapi kita hanya coba aja, kita melakukan yang terbaik kita, itu saja.
Dan salah satu lagi, jadi bagaimana kita mengembangkan identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Jadi satu di situ yaitu harus kita itu hubungannya, kita perbaiki hubungan kita dengan sejarah agama kita ini. Jadi kita harus ada linknya ya, ada linknya ya, hubungan kita. Kalau nggak ada, jadi bagaimana kita memiliki identitas sebagai muslimah yang beriman kalau nggak ada hubungan kita dengan sejarah, dengan akar agama kita ini. Jadi itu yang harus kita pertama perbaiki. Dan kita harus pikir, kita ini satu ummah. Kita ini satu ummah. Kita bersahabat, bersaudari dimanapun di dunia ini. Begitu. Kita semua muslim dan muslimah sahabat, begitu, bersaudara. Jadi kita harus saling bantu. Saya tahu memang itu yang susah ya, itu yang susah. Untuk seperti saya sebagai muslimah, sebagai mualaf, itu yang susah karena kita tidak bisa lepaskan diskriminasi. Ya, sebenarnya itu yang saya bilang, kan saya berpikir itu ujianku sebelumnya lebih susah, tapi sebenarnya ternyata lebih susah yang ujianku waktu sudah saya masuk Islam, karena di situ banyak yang menilai, banyak yang menghukum, banyak yang diskriminasi, begitu, banyak yang tidak melihat apa yang perjuangan kita dan perjalanan kita sebagai Islam convert, sebagai mualaf, begitu. Tapi ya kita harus, itu yang saya bilang ya, jalanin saja. Ini kan semua jalan Allah, insya Allah semua ada hikmahnya, dan insya Allah semua ini apapun yang kita lakukan, yang penting itu niat kita baik, insya Allah semuanya itu insya Allah diridui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita bilang, kita di seluruh dunia, seluruh Islam itu semua kita bersaudara, itu satu ummah. Jadi kita harus saling bantu, saling membimbing, saling mendoakan. Memang kita kalau kita itu bilang gak ada uangku untuk membantu, ya kita bisa berdoa, begitu ya. Dan itu yang saya bilang, yang susah di situ kalau kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa mengatakan yang baik, berdoa saja dan ya diam aja, jangan menghukum, jangan menilai, begitu, karena itu yang memang sakit ya. Kalau sudah kita dalam ujian, dalam kita sudah berjuang, itu sudah kita menerima banyak ujian, tapi masih saja kita seperti dinilai, dihukum, begitu ya. Jadi kalau for example sudah ada lukanya, masih ditusuk dengan pisau, jadi itu yang sakitnya banget. Jadi lebih dalam sakitnya ya, itu yang kita harus pikirkan. Jadi sekarang itu yang saya pelajari. Dan itu yang satu lagi is, kalau kita tahu akar kita tahu perjalanan Nabi Muhammad, di situ kita bisa membela ya. Karena bagaimana kita bela agama kita, bagaimana kita bela Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak tahu perjalanannya. Jadi kalau orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak bagus untuk agama kita atau tidak untuk Nabi Muhammad, jadi bagaimana kita bisa bela, bagaimana kita bisa lindungi kalau kita tidak tahu perjalanannya. Jadi itu yang salah satu juga yang harus kita pikirin. And of course, untuk menguatkan harapan untuk menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Jadi itu saja. Makasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya bagi sekarang menjadi bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini pelajaran. Itu yang saya katakan lagi, saya tidak mengajar, hanya saya berbagi dengan apa yang saya pelajari, dan semoga ini menjadi manfaat ya untuk semua saudara-saudari kita dalam agama Islam, khusus mualaf seperti saya. Makasih banyak atas waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga